Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan langsung aja kali ini kita akan coba cari emulator Android terbaik yang bisa kita pakai di PC atau laptop kita. Ya, untuk emulatornya sendiri saya akan bandingkan dua buah emulator yang familiar banget dan banyak dipakai orang, yaitu LD Player dan BlueStack. Selain itu, sebagai pembanding lain saya akan juga compare kedua emulator Android itu dengan emulator yang beberapa hari lalu sempat kita bahas, yakni Google Play Emulator. Di sini kita akan coba bandingkan nggak cuma performanya masing-masing, kita akan lihat gimana efisiensi masing-masing emulator ini saat dipakai, serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi nggak usah lagi berlama-lama, yuk gaskan tontonin videonya. Baiklah, pertama kita akan lihat bagaimana perbedaan UI serta beberapa fitur-fiturnya. Pertama dari LD Player terlebih dahulu. Emulator ini familiar dikenal sebagai emulator Android yang ringan dibandingkan beberapa emulator yang lain. UI-nya sendiri simple seperti ini. Kita bisa jalanin beragam aplikasi Android dan juga memainkan games Android melalui emulator yang satu ini. Semua game dan aplikasi bisa kita download dengan mudah di Play Store, sebagaimana kita menginstal aplikasi-aplikasi atau game di HP kita. Sedangkan BlueStack dia punya tampilan yang lebih kompleks. Di versi terbaru dia punya antarmuka BlueStack Store seperti ini. Di sini kita bisa memilih beragam game yang populer dan direkomendasikan oleh BlueStack. Ada pula opsi BlueStack eksklusif, yang mana di sini kita dikasih beberapa game keren yang beberapa diantaranya mungkin belum muncul di Play Store. Kita juga bisa beralih ke App Player. Nah, di App Player ini tampilannya lebih familiar dan simple sebagaimana emulator Android yang lainnya. Seperti halnya LD Player, kita bisa install beragam game dan aplikasi ke dalam BlueStack lewat Play Store. Selain itu, kita juga bisa install beberapa APK mode baik itu game maupun aplikasi ke dalam BlueStack ini dengan mudah. Kemudian selanjutnya untuk Google Play Game sendiri tampilannya adalah seperti ini. Ini kita pernah bahas beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu emulator Android yang dirilis resmi oleh Google, Google Play Game saat ini hanya bisa dipakai untuk mainin game aja. Buat kalian yang mau install aplikasi sebenarnya bisa, cuma kalian perlu menggunakan Google Play Game yang versi developer mode. Dan cara install aplikasinya sendiri nggak bisa pakai Play Store ya, karena Play Store-nya hanya bisa dipakai untuk mendownload dan install game aja. Kita butuh aplikasi pihak ketiga yaitu AOW Tool yang bisa kita dapetin di Windows Store. Selain itu, game-game yang ada di Google Play Games juga nggak sebanyak game-game di LD Player dan juga BlueStack. Hanya saja kelebihannya game-game yang bisa dimainkan melalui Google Play Games itu adalah game-game yang memang benar-benar stabil dan beberapa di antaranya adalah game yang memang sudah dioptimalisasi untuk berjalan di PC. Lanjut kita ke efisiensinya. Kita coba bandingkan penggunaan CPU serta RAM dan GPU dari ketiga emulator ini. Pertama kita ke LD Player dulu. Di sini kita cek berapa CPU usage dan RAM usage PC saat kita jalankan LD Player dalam posisi standby. Untuk CPU usage-nya LD Player cuma menggunakan maksimal di 0,2% dari CPU yang kita pakai. Sedangkan untuk memori RAM, LD Player menggunakan RAM di PC saya itu cuma sebesar 479 MB aja. Kemudian kita lihat bagaimana saat jalankan game, yang mana di sini kita tes adalah Aspal Legend Unit. CPU set yang digunakan LD Player itu maksimal di kisaran 21% dengan rata-rata di 16% aja. Sedangkan RAM yang dipakai itu 969,6 MB. Karena ngetes game, di sini kita cek pula GPU usage-nya. Di sini bisa kita lihat saat game berjalan dengan emulator LD Player, GPU usage-nya itu hingga maksimal di 60%-an. Sekarang kita ke BlueStack Emulator. Dalam posisi standby, CPU usage BlueStack itu maksimal hingga 6%, dengan rata-rata itu di 3,4%. Kemudian saat main game yang sama yaitu Aspal Unit Legend, CPU usage BlueStack itu rata-rata di kisaran 11,3 hingga 13% ke atas. Kemudian untuk RAM usage-nya sendiri ada di 1678,7 MB alias 1,6 GB-an. Untuk GPU usage-nya sendiri saat main game itu ada di kisaran 53% dengan maksimal di 70%. Nah, bagaimana dengan Google Play Games? Untuk Google Play Games saat nggak jalanin apa-apa, CPU usage-nya itu ada di 0,6% hingga maksimal di 2,1%. Sedangkan RAM usage-nya ada di 552 MB aja. Kemudian saat main game Aspal Unit Legend, CPU usage-nya itu adalah di kisaran 37% dengan RAM usage di 1550 MB alias 1,5 GB. Sedangkan GPU usage saat main game itu ada di kisaran 66% dengan maksimal di 68%. Dari sini kita bisa lihat untuk kinerjanya LD Player adalah emulator yang paling minimalis menggunakan CPU dan RAM. Di bawahnya ada Google Play Games, dan yang paling banyak makan resource CPU dan RAM itu adalah BlueStack, khususnya CPU usage serta RAM usage-nya.
Sedangkan untuk GPU set Google Play Game adalah yang paling besar makannya. Perbandingan selanjutnya adalah kualitas grafik dan performa gaming. Di sini kita coba compare ketiga emulator dalam menjalankan games dengan performa grafik yang tinggi. Game yang kita tes sama yaitu Asphalt Legend. Kita coba bandingkan grafik game yang sama di ketiga emulatornya. Di sini saya udah set preset grafik gamesnya itu ke yang paling high dan ternyata ketiga emulator tadi menampilkan grafis yang berbeda-beda. Di LD Player, grafis gamenya itu terlihat smooth dan cukup halus. Cuma kalau dilihat lebih detail ada bagian yang terlihat blur pada detail-detailnya. Sedangkan di emulator BlueStack, grafik yang ditampilkan itu agak kelihatan pecah-pecah, utamanya di bagian detail mobilnya. Kemudian terakhir di Google Play Games, dari segi grafik terlihat yang paling baik di antara ketiga emulator ini. Grafik gamenya serta detailnya itu tajam dan smooth banget. Dari sini kita bisa simpulkan dan lihat grafik yang paling kasar itu ada di emulator BlueStack, sedangkan yang paling bagus dan tajam itu adalah di Google Play Games. Perbandingan yang selanjutnya adalah performanya. Di sini kita akan lihat bagaimana ketiga emulator tersebut menghandle beberapa games yang kita mainkan. Selain Asphalt Unit Legend, kita juga mainkan games Free Fire Max dan AFK Journey. Dan inilah dia hasilnya. Nah, di sini untuk nampilin FPS-nya itu sayangnya LD Player itu nggak bisa munculin FPS monitornya. Jadi untuk LD Player kita pakai MSI Afterburner untuk nampilin FPS-nya. Dari pengujian games ini, hasil yang paling mencolok itu di games AFK Journey. Kenapa? Karena di antara ketiga emulator ini, LD Player itu nggak bisa auto-detect gamenya untuk pakai layar landscape. Jadi pas jalankan gamesnya, dia tetap di posisi portrait. Walaupun udah kita setting emulatornya sekalipun, dia tetap dengan gameplay yang portrait. Sedangkan di BlueStack dan Google Play Games itu gamenya bisa auto landscape saat gameplay. Di game ini juga perbedaan performa LD Player, BlueStack, dan Google Play itu kelihatan banget. Google Play Game benar-benar ngebantai kedua emulator tadi saat menjalankan game ini. LD Player dan BlueStack itu nggak bisa benar-benar stabil menjalankan gamesnya. Bahkan di LD Player, FPS-nya itu sering drop hingga di bawah 30-an FPS. Sedangkan BlueStack, walaupun game masih terhitung lancar, tapi FPS-nya seperti yang saya bilang sama sekali nggak stabil. Beda hal dengan Google Play Game, saat gameplay maupun cinematic scan, FPS itu bisa tembus di atas 100 FPS terus-menerus. Ini yang bikin gamenya jadi smooth banget untuk dimainin. Selanjutnya hal yang perlu saya notice juga adalah persoalan gamepad support. BlueStack dan Google Play Game itu sama sekali nggak kesulitan untuk mendeteksi gamepad yang kita pakai saat jalanin gamesnya. Asal gamenya memang punya kompatibilitas dengan gamepad, maka saat kita nyalain gamepad, kedua emulator tersebut auto detect dan otomatis bisa jalan di game yang kita mainin. Sedangkan LD Player, walaupun gamepad kita dikenali langsung sama emulatornya, tapi saat in-game, gamepad kita malah nggak kedeteksi. Ini terbukti pada game Asphalt Legend, yang mana kita tetap nggak bisa pakai gamepad saat mainin gamesnya. Hal terakhir yang akan saya bahas adalah persoalan multiplayernya. Pasti kalian tahu baik itu LD Player maupun BlueStack, kita bisa gunakan kedua emulator ini untuk multi emulator. Artinya kita bisa jalankan beberapa tab emulator sekaligus untuk jalankan beberapa aplikasi atau games. Fitur ini sayangnya masih belum ada di Google Play Games. Jadi kita cuma bisa pakai satu tab emulator aja saat jalankan game di Google Play Games. Dan sampai sekarang saya juga nggak tahu apakah fitur multiplayer ini akan ada di Google Play Games ke depannya. So, dari beberapa pengujian saya tadi, kira-kira manakah yang terbaik di antara ketiga emulator Android ini? Untuk itu saya akan serahkan jawabannya pada kalian yang nontonin video ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mana yang terbaik di antara ketiganya? Jadi demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.